Selamat malam, kami dari FRI 6 akan mempresentasikan final report praktikum PTI 4, yaitu adalah perencanaan perusahaan dari BRI Corporation. FRI 6 beranggotakan Beni Alfani Rosalgi, lalu ada Indira Nabila, dan saya sendiri Rokta Penny. Gambaran bisnis yang akan kami rencanakan adalah sebuah bisnis manufaktur, di mana bisnis kami bernama Beni Corporation. Beni Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau furniture. Perusahaan kami menjual lemari sterilisasi dengan fitur tambahan seperti setrika uap dan sinar UV. Vision mission yang kami jalani untuk untuk visinya sendiri, kami menciptakan produk yang berkualitas serta menjadi salah satu perusahaan yang turut menjaga kesehatan bersama. Untuk misi kami ada 3. Yang pertama, menghasilkan produk sterilisasi dengan fitur unggulan, menghasilkan produk yang berkualitas serta memiliki daya tahan yang lama, dan menghasilkan produk yang memiliki varian produk yang beragam. Untuk produk yang kami ciptakan sendiri yaitu wardrobe disinfektan atau yang biasa disebut dengan wadis yang memiliki fitur setrika uap dan sinar UV. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting menurut Kotler merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan dan lainnya. Lalu targeting menurut Kotler, targeting diartikan sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Dan terakhir ada positioning, yang merupakan bagaimana perusahaan menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Pada Beni Corporation, segmenting yang dilakukan ada beberapa variabel, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Untuk geografis, perusahaan menjual wardrobe disinfektan di lingkungan pusat perbelanjaan di Jawa Barat. Untuk demografi sendiri, dikhususkan untuk toko pakaian yang memiliki tingkat profit menengah ke atas, ada pula untuk masyarakat, dikhususkan untuk orang yang memiliki penghasilan menengah ke atas di umur 25 tahun hingga 40 tahun. Sedangkan psikografisnya, wardrobe disinfektan akan dijual kepada masyarakat yang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan mewah, serta pada toko pakaian yang memiliki reputasi sebagai toko yang memiliki harga jual tinggi. Dan yang terakhir adalah perilaku. Kami akan menjual satu produk yang memiliki fitur unggulan dengan setrika uap dan double sterilization menggunakan disinfektan dan sinar UV. Perusahaan kami memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai pasar segmen atau product specialization. Target penjualan kami sendiri difokuskan kepada perusahaan dalam bidang fashion, terutama yang terletak pada pusat perbelanjaan. Akan tetapi tidak menghalangi kemungkinan siapapun untuk membutuhkan produk ini untuk penggunaan secara pribadi maupun industri lain. Selanjutnya ada positioning. Wardrobe disinfektan atau wadis memiliki fitur sinar UV, disinfektan, dan juga setrika uap yang dapat digunakan dalam mensterilkan pakaian pada pusat perbelanjaan. Tagline dari perusahaan kami sendiri adalah Sterilization for a Better Life. Pada strategi pemasaran yang akan dilakukan, kami menggunakan metode marketing mix. Menurut Kotler, marketing mix atau yang biasa disebut dengan bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Dalam kegiatan bauran pemasaran terdapat 4 variabel yang memiliki komponen sebagai berikut. Nah, untuk produk, wardrobe disinfektan adalah salah satu lemari yang memiliki siklus sterilisasi yang baik dan tertutup. Untuk harga, di sini kami menjual produk wadis dengan harga Rp1.876.148. Untuk lokasi, manufaktur dan gudang untuk menyimpan persediaan barang itu kita terletak di Jalan Suryadinata, Marikangen, tepatnya di Cirebon. Untuk promosi, kami melakukan promosi dengan bentuk iklan di YouTube, brosur, dan website Beni Corporation sendiri. Selanjutnya ada rencana produksi dan SDM. Pada gambar ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pada produk direct material cost. Perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak 8
miliar 339.394.136 pada tahun 2023 dan akan berbeda harganya di setiap tahunnya. Berikutnya, ini merupakan packaging dan holding direct material cost. Adapun biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk material holding dengan persentase 0,50%, yaitu sebesar Rp41.696.726. Lalu untuk produk packagingnya di sini kami menggunakan Wadis Box dan Lakban dengan total packaging cost di tahun 2023 sebesar Rp49.887.750. Sehingga jika dijumlahkan total packaging dan holding produknya itu sebesar Rp91.584.476 di tahun 2023. Berikutnya yaitu order direct material cost. Pada gambar ini, perusahaan mengeluarkan biaya ongkos antar kirim material yang dibutuhkan. Masing-masing material menghabiskan biaya Rp50.000 dengan order frekuensi sebanyak 3 kali. Sehingga lalu terdapat total direct material cost di mana pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.433.029.612 dan akan untuk biayanya akan naik di beberapa tahun ke depan. Berikutnya yaitu product indirect material cost. Di sini itu terdapat beberapa produk yang secara tidak langsung dibutuhkan dalam proses produksi, seperti pelumas, tag price, dan pembersih kaca. Lalu selanjutnya di sini ada holding indirect material cost dengan persentasenya itu 0,5% sehingga mengeluarkan biaya Rp6.355. Dan untuk total indirect material cost-nya di tahun 2023 berjumlah sebesar Rp1.277.355. Selanjutnya merupakan rencana SDM, di mana pada tahun 2023 hingga tahun 2025 di sini kami memiliki atau membutuhkan 20 karyawan yang meliputi CEO, Specialized HRD Staff, lalu ada Finance Staff, Marketing and Sales Manage, Operator Production, Staff Marketing and Sales, dan Production Manager. Sedangkan di tahun 2026 karena terjadi kenaikan jabatan dan rekrutmen, di sini jumlah pekerjanya atau karyawan itu menjadi 25. Begitu juga di tahun 2027. Berikut ini merupakan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti gaji, biaya rekrutmen, asuransi kecelakaan, dan lain-lainnya. Dan untuk biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu direct labor atau karyawan yang berhubungan langsung dengan produksi, lalu ada indirect labor, dan selanjutnya yaitu ada juga executive labor. Berikutnya proyeksi keuangan. Yang pertama di sini ada financial data di mana terdapat direct cost, lalu factory overhead cost, dan juga operating cost. Untuk factory overhead cost ini terdiri dari electrical machine expense, lalu ada indirect labor salary, indirect material cost, dan lain-lainnya. Lalu untuk operating cost ini merupakan biaya yang diperlukan selama melakukan operasi. Di sini seperti ada marketing and selling expense, general administration, dan lain-lain. Dan pada tahun 2023 di sini diperlukan biaya sebesar Rp10.269.555.634. Dan berikutnya di sini ada source of fund, di mana perusahaan mencari modal dengan meminjam modal pertama dari Bank Mandiri sebesar 20% dan 80% itu berasal dari modal pribadi. Modal yang dipinjam itu sebesar Rp572.690.276. Sedangkan modal pribadinya itu sebanyak Rp2.290.761.106.
Baiklah, selanjutnya ialah installment debt. Nah, jadi pada installment debt ini kita tuh akan melakukan perhitungan untuk membayar utang atau cicilan yang telah diambil pada pembahasan sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk total debt-nya itu sebesar Rp572.690.276. Nah, jadi di sini untuk installment debt-nya ini sendiri BNI Corporation menggunakan Bank Mandiri sebagai pihak ketiga untuk sumber dananya dengan total bunganya itu per tahun sebesar 8%. Nah, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa untuk total pembayaran setiap tahunnya itu sebesar Rp139.345.126. Nah, di sini juga dapat diketahui bahwa dengan cicilan sebesar itu hutang akan lunas pada tahun kelima, karena di tahun kelima didapatkan remaining debt-nya itu sama dengan 0. Next. Nah, selanjutnya yaitu COGS. Nah, di sini kita akan menentukan untuk mengetahui seberapa angka profit ataupun harga jual dari perusahaan itu sendiri. Untuk persen profitnya itu kita lakukan dengan cara menentukan kepada perusahaannya itu sendiri mau berapa persen targetnya dalam setiap tahun. Nah, dengan tingkat target sebesar 18% pada tahun 2023 didapatkan company profitnya itu sebesar Rp286.192. Nah, sehingga untuk selling cost per produknya itu didapatkan sebesar 1.876.148 rupiah. Next. Nah, selanjutnya yaitu profit loss. Nah, pada profit loss ini sendiri kita tuh menentukan apakah si perusahaannya tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Untuk menghitung dari profit loss ini sendiri dibutuhkan data-data pendukung seperti total income per tahun, habis itu ada cost of goods sold atau COGS, ada COGM, kemudian overhead cost dan juga operational cost. Nah, pada profit loss ini didapatkan bahwa BNI Corporation ini tersebut profit dengan jumlah sebesar 1.622 juta pada tahun 2023. Next. Selanjutnya yaitu cash flow. Nah, jadi untuk cash flow ini sendiri kita tuh akan menentukan apakah keuangan dari si perusahaannya tersebut positif ataupun atau bisa dikatakan sehat atau tidak. Nah, jadi untuk menentukan si nilai cash flow-nya ini sendiri diperlukan data dari uh, investment sheet, terus dari investment cost dan profit loss itu sendiri. Nah, pada gambar yang ada di PPT dapat dilihat bahwa untuk BNI Corporation ini sendiri didapatkan hasilnya itu positif dengan nilai 2,5 miliar pada tahun 2022. Sehingga dapat dikatakan bahwa keuangan dari perusahaan tersebut sehat. Next. Selanjutnya yaitu balance sheet. Nah, jadi di sini tuh untuk balance sheet itu merupakan kita akan menentukan atau menghitung keseimbangan dari proyeksi keuangan perusahaan yang akan dijalankan, di mana itu asetnya sama dengan uh, owner equity atau utang dari perusahaannya tersebut ditambah dengan liability atau kewajiban. Nah, jadi untuk balance sheet ini hasil akhirnya itu harus strip ataupun tidak ada, sehingga apabila hasilnya strip maka dapat dikatakan dia itu telah seimbang. Next.
Selanjutnya ialah NPV dan PBP atau payback period. Nah, NPV ini sendiri merupakan selisih antara pemasukan dan pengeluaran pada saat sekarang atau present atau pada masa saat ini. Nah, sedangkan untuk payback period itu sendiri merupakan seberapa lama sih perusahaan tersebut dapat melakukan pembalikan modal awal pada saat melakukan investasi. Nah, untuk IRR merupakan tingkat suku bunga yang harus dikembalikan oleh perusahaan, di mana nilai suku bunganya ini harus lebih besar dari bunga bank. Nah, di sini untuk nilai NPV dan payback periodnya itu didapatkan pada periode 2,70 atau bisa kita simpulkan itu pada tahun ketiga, sehingga investasinya akan layak. Nah, sedangkan untuk IRR didapatkan presentasi sebesar 33,98%. Hal ini udah jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank yang sebelumnya. Next. Selanjutnya ialah BCR. Nah, BCR merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis biaya dari suatu usaha yang akan dilakukan. Nah, jadi di sini intinya kalau untuk BCR itu dia tuh harus lebih besar daripada 1 untuk dikatakan perusahaan tersebut layak melakukan investasi tersebut. Nah, di sini pada BNI Corporation didapatkan nilai BCR sebesar 1,16% atau bisa dikatakan keuntungannya itu sebesar 0,16%. Jadi perusahaan tersebut layak. Selanjutnya yaitu raw material sensitivity. Nah, pada raw material sensitivity ini kita itu ingin menentukan seberapa sensitifnya si raw material ini terhadap kenaikan harga yang ada di pasar. Nah, jadi di sini kita menggunakan tingkat persen itu untuk yang pertama sebesar 6% dan 7%, dan didapatkan bahwa untuk raw material sensitivity-nya ini didapatkan angka sebesar 6,38%. Berarti dapat dikatakan bahwa apabila harga dari material itu kenaikannya itu melebihi 6,38%, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Next. Selanjutnya ialah selling price sensitivity. Nah, apabila sebelumnya tadi itu untuk menentukan nilai kenaikan, hal ini berbeda dengan selling price sensitivity. Nah, untuk selling price sensitivity ini kita tuh menentukan seberapa sensitifnya atau seberapa batas perusahaan tersebut dapat menurunkan harga jual dari produknya tersebut. Nah, di sini kita menggunakan penurunannya itu di angka 4% dan 5%. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa penurunan harga maksimum dari BNI Corporation ini di angka 4,70%. Baik, selanjutnya setelah melakukan perhitungan total biaya yang dikeluarkan dan biaya lainnya, kami menentukan lokasi perusahaan yang paling dekat dengan supplier dan paling memenuhi kriteria. Kami melakukan digitalisasi area Jawa Barat dan menentukan lokasi supplier dengan menggunakan software ArcGIS. Berikut ini merupakan data jarak yang diperoleh, di mana data dari Cirebon ke PT Jatimekar yaitu sebesar 59,11 km, lalu dari Cirebon ke S Hardware Pasir Kaliki yaitu menempuh 205 km, lalu Cirebon ke IKEA Kota Parahyangan menempuh 192,52 km. Next. Lalu untuk pilihan lokasi lainnya yaitu yang ada di Bandung, itu dari Bandung ke PD Jatimekar suppliernya yaitu 59,11 km, lalu dari Bandung ke S Hardware Pasir Kaliki menempuh 4,9 km,
Lalu dari Bandung ke IKEA Kota Parahyangan yaitu menempuh selama 17,32 km. Next. Lalu ada kandidat lain yaitu lokasi di Karawang. Dari Karawang ini menuju supplier PD Jatimekar yaitu menempuh 132,5 km. Dari Karawang menuju S Hardware Pasir Kaliki menempuh 91,9 km. Dan dari Karawang ke IKEA Kota Parahyangan menempuh 78,89 km. Nah, berdasarkan lokasi yang sudah kami cari tadi, kilometernya, lokasi yang terpilih untuk dijadikan pabrik adalah Kabupaten Cirebon. Karena apa? Karena sebelumnya juga kami melakukan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, dan di mana skor yang diperoleh paling tinggi itu adalah Kabupaten Cirebon dengan UMK sebanyak 100 skor, lalu untuk line cost-nya sebanyak 76,92 skor, lalu availability line-nya sebanyak 100, supplier distance-nya juga 100, lalu untuk SDM, akses transportasi, resiko bencana alam, dan potensi pasar itu mendukung untuk menjadi lokasi perusahaan yang akan kita bangun. Baik, selanjutnya kita masuk ke routing sheet, di mana pada bagian ini, itu sebelumnya kita harus mengetahui demand-nya, dan kita mengetahui demand-nya itu ada 5.187 unit per tahun, lalu working days in 1 year itu sebanyak 240 hari kerja, lalu untuk working hour-nya di sini 8 jam per hari, dan untuk working day per week-nya itu sebanyak 5 hari per minggu. Setelah itu, kita mengisikan operasi dan facility name-nya. Nah, setelah selesai, kita juga memasukkan dimensi serta volumenya. Setelah kita mengetahui dimensi dan volumenya, itu kita dapat melakukan perhitungan sehingga diketahui scrap, defect, dan efisiensi untuk masing-masing operasi. Setelah dilakukan beberapa perhitungan, di sini kita dapat mengetahui bahwa total kebutuhan mesin untuk setiap operasi dan total keseluruhannya itu sebanyak 25 mesin. Next. Berikutnya kita akan masuk ke maximum stacking, di mana untuk menentukan jumlah stackingnya ini, kami menggunakan aplikasi Stack Builder dengan machine handlingnya, yaitu berupa forklift. Setelah itu, setelah menggunakan software tersebut, kita dapat mengetahui, misalkan untuk dari GBBU Kubah menuju fasilitas atau tempat A, itu jumlah maksimal stacking yang bisa diangkut oleh forklift selama sekali perjalanan itu berjumlah 4. Begitu juga dari A menuju B, itu jumlah maksimal stacking yang dapat diangkut itu berjumlah 3, dan seterusnya. Berikutnya yaitu unit load. Di sini unit load untuk vektornya itu ada 1 dan 31. Kenapa 1? Itu merupakan jumlah yang terkecilnya, dan 31 itu diperoleh dari prepared production amount unit per day, di mana paling besar itu berjumlah 31. Dan di sini untuk waktu yang dibutuhkan dari step unit load itu yang terpilih adalah unit load ke-1 karena waktu yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan unit load yang satunya. Oke, next. Berikutnya merupakan location area, di mana di sini itu terdapat jumlah mesin di setiap lokasi, lalu ada total lebar serta total panjang dari setiap fasilitasnya. Dan total area itu diperoleh dari hasil perkalian antara total lebar dengan total panjangnya. Dan setelah kita memasukkan semua fasilitasnya, diperoleh bahwa total luas keseluruhan dari area itu berjumlah seluas 2.000
maaf 2.658 meter persegi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai from to chart. Nah, jadi untuk from to chart ini sendiri yaitu kita akan menentukan berapa cost dalam sekali perpindahan dari masing-masing area. Nah, di sini sebagai contoh itu GBBU ke maaf, dari REC ke GBBU itu cost-nya sebesar 17.724 rupiah. Nah, jadi setelah ditentukan semua cost perpindahannya, maka pada BNI Corporation dalam satu kali perpindahan diperlukan biaya sebesar Rp313.495. Next. Nah, selanjutnya yaitu initial layout. Untuk initial layout ini sendiri itu tuh pada awalnya kita berpatokan pada OPC yang telah kita bikin sebelumnya. Kemudian akan ditentukan terlebih dahulu menggunakan AAD. Jadi AAD ini merupakan kayak tingkat seberapa penting atau tidak pentingnya fasilitas tersebut apabila didekatkan atau diletak secara bersampingan. Nah, setelah dilakukan juga fasilitas tambahan, maka luas area dari BNI Corporation itu selebar 2.922 meter persegi. Next. Berikut merupakan final layout dari perusahaan BNI Corporation. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan software WinKSB dan juga SketchUp dalam mendukung untuk membuat final layout. Nah, untuk final layoutnya dapat dilihat pada PPT di depan. Selanjutnya, kami melakukan perancangan sistem informasi yang akan digunakan oleh BNI Corporation untuk mengelola data-data dari perusahaan kami selama masa produksi berlangsung. Di sini ada database, UI UX, dan web result yang akan didemokan oleh rekan saya. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh database yang kami gunakan. Di sini adalah database dari produk. Dari database produk ini dapat dilihat bahwa primary key yang digunakan adalah ID dari ID dari produk kami sendiri, yaitu wardrobe disinfektan, di mana wardrobe disinfektan memiliki ID yaitu 1. Selain itu, pada tabel database ini terdapat nama produk, lalu kuantitas, COGS, dan selling price yang akan digunakan. Baik, selanjutnya ialah UI UX dari prototype yang akan digunakan dalam aplikasi yang akan dibangun oleh BNI Corporation. Nah, di sini merupakan salah satu contoh dari UI UX-nya yaitu login page. Nah, di mana nanti para operator akan login sesuai dengan akunnya masing-masing, kemudian memasukkan username dan juga password. Nah, di mana apabila telah memasukkan username dan password, operator akan melakukan submit dan akan langsung pindah ke halaman admin homepage. Untuk lebih jelasnya akan dilakukan demo oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo untuk aplikasi yang akan digunakan di BNI Corporation. Berikut ini merupakan tampilan login. Di sini terdapat username dan password. Pertama kita akan kita akan masuk ke akun admin. Di sini kita masukkan username-nya yaitu admin_NSYS, lalu untuk password-nya juga kita akan ketikkan. Setelah selesai mengetikkan username dan password, kita dapat mengklik submit. Berikut ini merupakan tampilan dari homepage untuk akun admin. Di sini terdapat foto dari produk BNI Corporation yaitu Wadis dan juga keterangan dari BNI Corporation.
Untuk admin, di sini admin bisa mengakses master data. Yang pertama, untuk master data sendiri di sini ada product, work in process, dan juga raw material. Pertama di sini untuk product master data, kita dapat melakukan add product, edit, dan delete. Misalkan kita add product, lalu kita masukkan produknya di sini adalah wadis, lalu untuk kuantitinya kita masukkan 1, lalu untuk cost of goods sold atau COGS-nya kita masukkan 13.000 dan selling price-nya 15.000. Setelah kita selesai mengisikan data yang dibutuhkan, kita dapat mengklik submit. Setelah itu akan muncul tulisan data successfully added dan produk yang kita masukkan sudah terinput dalam produk master data. Jika kita ingin mengedit, kita bisa klik tombol edit pada bagian action. Setelah itu kita dapat menggantikan data yang ingin kita ubah. Setelah kita submit, maka data juga sudah data successfully edit. Jika kita ingin menghapus, kita dapat mengklikkan tombol delete pada action, maka akan muncul tulisan seperti ini dan produk master datanya juga berubah. Kita juga dapat melakukan aksi yang sama atau meng-add product, edit, dan delete pada bagian WIP product master data, dan juga raw material master data. Setelah itu kita akan mengganti akun, kita klik tombol logout pada sebelah kanan, dan kita kembali ke login page. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan akun production SPV. Setelah kita mengisikan username dan password, kita dapat mengklikkan submit. Dan berikut ini merupakan homepage dari akun production supervisor. Jika sebelumnya kita mengakses master data menggunakan akun admin, selanjutnya kita akan masuk ke production. Di mana untuk production sendiri, di sini ada produk arrival, produk departure, lalu ada raw material arrival dan raw material departure. Di sini pertama merupakan tampilan dari produk arrival. Di sini kita bisa memilih produknya, di mana dari produk Benny Corporation itu adalah wardrobe disinfektan. Lalu kita masukkan kuantitinya. Setelah itu bisa kita klik submit. Setelah kita mengklik submit, maka akan muncul tulisan product successfully added to temporary store. Begitu juga dengan produk departure. User bisa menggunakan cara yang sama untuk mengisikan bagian produk departure. Selanjutnya kita masuk ke raw material arrival. Di sini untuk materialnya bisa kita pilih bodi lemari ataupun pintu lemari dan lain-lainnya. Misalkan kita di sini memilih bodi lemari, lalu kita masukkan kuantitinya. Setelah itu kita klik submit, maka akan muncul tulisan material successfully arrived at temporary storage. Begitu juga dengan raw material departure. User bisa melakukan hal yang sama. Tapi untuk raw material departure-nya di sini kita bisa memilih destinasinya. Apakah material ini akan menuju workstation 1, 2, ataupun workstation yang lainnya. Berikutnya, production supervisor ini bisa melihat production rate-nya. Rate report. Misalkan di sini kita masukkan produknya wardrobe disinfektan, lalu kita pilih tanggalnya untuk report date-nya, di sini tanggal mulai, dan kita masukkan juga tanggal selesainya. Setelah itu kita klik submit. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Setelah itu, kita juga bisa melakukan report defect. Di sini kurang lebih sama. Untuk produknya kita pilih wardrobe disinfektan, lalu untuk report date-nya kita masukkan tanggal mulai dan juga tanggal selesainya. Setelah itu kita klik submit, maka akan muncul pilihan defect di workstation 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Nah, setelah selesai melakukan report pada defect, di sini kita juga bisa mengecek accounting, di mana berikut ini merupakan tampilan dari bagian accounting. Di sini ada total product value, lalu total inventory value, product report, inventory report, dan seterusnya, di mana ada nama, kuantitas, harga, dan total. Jika
user sudah selesai menggunakan akun ini, kita dapat mengklikkan logout dan kita akan kembali ke tampilan login page. Demikian presentasi dari demo cara penggunaan aplikasi Benny Corporation.